Siapa yang tidak mengenal vanili? Salah satu komoditas rempah yang memiliki nilai jual fantastis. Tanaman penghasil bubuk vanili, pengharum makanan, parfum, kosmetik, dan lain-lain. Merupakan komoditas dengan nilai penjualan yang sangat baik dengan berbagai kemudahan untuk pengelolaannya. Bahkan bisa disimpan hingga puluhan tahun. Seiring semakin menggeliatnya budidaya vanili khususnya di Bali, kini UD Hambli Gataya di bawah naungan Bapak Rinaya DSW menyediakan panca media tanam vanili yang sudah terbukti jos. Tersedia juga pupuk, bibit vanili unggul, setting lahan, dan lain-lain. Bibit vanili di UD Hambli Gataya bergaransi selama 3 bulan apabila pembeli mengikuti SOP dari Bapak Rinaya DSW sebagai pemilik UD Hambli Gataya, juga Ketua PPVSB, Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali. UD Hambli Gataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo budaya. Salam sehat kaya luar biasa. Di pagi hari yang sangat cerah seperti ini, saya berada di anggota Perkumpulan Petani Vanili, nanti berkembang ke seluruh Bali karena awalnya dari Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali. Hari ini tiang di rumahnya Pak Dewo atau Uning? Ya, dikenalkan tiang Dewo Mei di Bali Barat. Di kebun tiang umur 1,5 tahun. Para sahabat petani dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Pulau Bali, marilah kita contoh apa yang beliau lakukan Pak Dewo. Dengan lahan 10 are, kita bisa nanam vanili berapa jumlahnya Ji? Yang di sini 5.000 pohon. Nah, dengan perawatan yang baik dan intensif, pohon vanili bisa seperti ini juga. Tentunya ini butuh proses juga. Beliau menanam vanili ini dari tahun 2020 Ji, 2019 Oktober. Nah sekarang di sini bisa saya sampaikan PPVSB itu adalah bagaimana dari petani untuk petani. Di sini saya akan sedikit sampaikan sistem yang kami lakukan khususnya bagi pencinta penghobi tanaman vanili yang ada di Pulau Bali. Komunitas kami belajar dari petani untuk petani. Apa artinya? Nah, ketika para petani yang sudah ikut berkomunitas di kami di PPVSB, tentunya wajib memberikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan kepada anggota pemula. Nah, terbaik juga pada sulur, pasti kita cari anggota yang ikut berkomunitas adalah sulur-sulur yang betul-betul berkualitas. Disinilah kita PPVSB mulai kita belajar mandiri. Jangan menuntut pemerintah, tapi bantulah pemerintah bagaimana mesejahterakan daripada petani itu sendiri. Karena ketika dalam kebersamaan, petaninya berinovasi, petaninya juga semangat, secara otomatis kesejahteraan meningkat, negara kita pun akan kuat. Para sahabat dimanapun Anda berada, PPVSB adalah perkumpulan pencinta penghobi tanaman vanili yang ada di seputaran Bali. Pada kesempatan yang baik ini dapat saya jelaskan, ketika ada komunitas anggota baru yang ikut, tentunya sesuai dengan SOP dari kami PPVSB. Sulur dari anggota senior ke anggota pemula. Di sini sudah ada, artinya beberapa poin keuntungan kita selaku petani yang kita dapatkan untuk bagaimana menjaga suatu keseimbangan. Karena apa? Ketika sulur ini kita bagikan, tentunya kita ada ganti untung, teman-teman, para sahabat. Nah, di sanalah kita akan berarti ketika kita menjadi komunitas itu dari petani untuk petani. Jelas di sini butuh komitmen. Kita di Bali mulai belajar mengumpulkan pencinta penghobi tanaman vanili dengan kita berdasarkan 5K. Yang pertama yaitu kita sebagai petani berkomitmen bagaimana kita mulai membangkitkan kualitas daripada buah vanili Bali pada khususnya. Yang kedua kita mulai belajar membuat komunitas, tentunya seperti kita sekarang hari ini bersama Ajek. Nah, terus bagaimana kita berkolaborasi dengan segala warna, apapun latar belakang, termasuk kita berkolaborasi segala perkumpulan-perkumpulan yang ada, yang jelas untuk bagaimana mengembalikan kejayaan vanili Indonesia, Bali pada khususnya. Nah, terus daripada itu kita lakukan secara kontinu. Tentu harapan kita bersama adalah kita memiliki suatu produk buah vanili yang berkualitas ini. Iya, kualitas. Nah, ya, Jek, kira-kira dari apa yang Ajek lakukan selama 1 tahun 8 bulan ya? Nah, dengan proses seperti ini,
kalau bisa kita sharing hari niki dan kita bagikan pengalaman-pengalaman dan kendala apa yang Aji hadapi. Urusan. Semua Pak Yan. Niki yang coba di Agustus 2019 yang mulai niki, dia hanya bisa menceritakan apa yang telah dia lakukan, karena Tiang tidak punya ilmu, tidak punya teori, karena Tiang belajar sendiri. Seperti niki yang Tiang lakukan, Tiang termotivasi di dalam penanaman ini. Di samping konvensional juga ada, seperti niki juga ada, karena pertimbangan dua alasan. Hanya efektivitas irago keten anggaran waktu, terus masalah yang kedua adalah keamanan. Di konvensional yang ada juga di sana di luar, karena alasan efektivitas ini pun efisiensi tenaga, efisiensi waktu dan keamanan itu yang bikin seperti ini. Kalau yang di konvensional kurang terjamin, kurang terjamin dan perawatannya juga tidak semaksimal yang niki kan gitu. Udah dia buktikan kan yang udah nanam duluan, karena perkembangannya juga tidak bagus seperti niki gitu. Media awalnya yang diusahakan dengan seperti kata Pak Ayan, media awal adalah media kunci. Apapun tajarnya, apapun daripada tiang-tiangnya itu tidak akan berarti apabila lahan media awal tidak sempurna seperti niki. Berarti Aji yang sudah lakukan kan hampir sudah aplikasinya kayak Pancamedia niki, karena Aji yang dengar tadi ada kokopit, ada sekam bakar, ada seperti Niko lah. Kotoran. Karena tiang waktu Niko nawang Pancamedia yang sendiri-sendiri saja, tidak tahu Pancamedia. Mungkin akhirnya sama. Iya. Berarti Aji, terima kasih atas hari dikit yang diterima di sini, karena beliau Aji ikut berkomunitas di PPPSB. Aston Kare dengan berkomunitas ini kita menjadi petani paneli itu banyak famili. Khususnya dulu di seputaran Bali, kan dengan paneli berfamili. Karena kita bersama, kalau contoh seperti Aji punya 10 are dan 2 are bahkan di samping rumah beliau juga beliau tanam paneli. Maka dengan tanam paneli lah kita bisa memaksimalkan lahan. 1-2 are kita bisa tanam paneli. Jangankan lagi puluhan are. Contohnya seperti Aji ini sudah memiliki tanaman yang usia 1 tahun 8 bulan. Sudah bisa seperti ini. Sebenarnya paneli ini adalah hasil pertanian termahal di dunia, di bawah daripada bunga saffron. Nah, Bali karena pulau yang kecil, tentunya kita mari jadikan Bali sebagai pulau paneli, di luar dari Bali sebagai pulau dewata. Karena paneli ini buahnya memiliki aroma dan harum yang sangat harum sekali. Buah paneli kan Nah, Bali pulau kecil, tanamlah komoditi yang mahal-mahal seperti paneli. Hanya pada kesempatan dimanapun Tiang menyampaikan di media sosial. Ingat, apapun yang kita lakukan pasti ada masalahnya dan pasti kita cari solusinya. Dengan berkomunitaslah kita belajar sharing untuk memecahkan suatu masalah-masalah itu. Karena apapun yang ada di muka bumi ini, hidup pasti ada masalahnya. Kalau tanaman pasti memiliki penyakit. Tidak seperti yang kita bayangkan baik-baik saja. Nah, dan tidak ada petani yang super dan hebat ketika dia tidak melakukan. Dengan melakukan, dengan praktek, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Maka kalaupun tanaman kita ada yang mati, itu sudah biasa. Tapi kalau mati, jangan sampai niat kita mati untuk nanam paneli, tapi tanam kembali paneli. Oke, salam sehat kalau biasa. Cukup begitu dulu. Hari ini saya di anggota PPPSB yang ada di Kabupaten Negara Jembrana, Bali. Oke, sukses Haji. Rahayu. Next. Saya lanjut untuk berbagi kepada teman-teman petani dimanapun Anda berada. Dari keterangan Aji dan saya sendiri juga mencoba beberapa tipe untuk kita menanam paneli dengan pola tajar mandiri dan tajar seperti ini. Hari ini dia akan sharing juga sama Aji. Kira-kira kalau nanti teman-teman yang baru, kalau menurut Tiang sama Aji sih, kita pola yang tajar mandiri seperti ini yang lebih bagus kita ngatur sulur ketimbang yang seperti ini. Kira-kira kenapa Ji? Betul nggih? Betul sekali Pak. Yang
Tiang upayakan dengan dua tipe yang telah Tiang coba. Awalnya kan yang awalnya sistem tunggal seperti niko sendiri-sendiri niko, hanya untuk dalam proses pembikinan aja lebih ruwet. Lebih ruwet. Terus Tiang coba yang seperti pagar niki, dalam proses pembuatannya agak lebih gampang ya, sederhana. Tapi setelah saya berjalan 1,5 tahun niki, sangat kalau Tiang mau bikin lagi seperti tunggal itu aja. Iya. Karena pengaturan sulur luar biasa sulit untuk ini. Kita tidak butuh waktu banyak sekali untuk mengatur sulur ini. Iya. Tapi juga kadang udah tanam seperti ini, lanjutkan aja. Iya. Tapi harapan kita nanti kalau ada teman-teman yang di komunitas, kita lebih baik arahkan yang yang mandiri daripada ini. Memang digampang dibuat, tapi berikutnya susah kan katanya. Niki beliau didukung oleh anak-anaknya, Niki juga Dewa dan Doayu. Nah ini dah ketika kita menjadi petani dari kecil. Ya kalau nanti kita dapat kerjaan yang lain kan syukuri aja ya. Kalau tidak anak-anak kita minimal nanti pulang menjadi petani juga siap kan katanya. Kita yang juga ajak petani paneli cilik Singaraja Bali. Nah, di sini dia ketemu juga anak-anak muda. Nah, teman-teman para sahabat, apa yang tadi disampaikan sama Aji, itu mari kita jadikan referensi untuk bagaimana kita memanfaatkan lahan sehingga kita menjadi petani-petani yang lebih profesional. Khususnya anak-anak muda di Bali. Ngiring, kita tanam paneli. Seandainya Anda tidak bisa misalnya dapat pekerjaan, misalnya jadi manajer hotel atau apapun, jadi petani pun sangat mulia kita. Kita memberi kontribusi banyak bagi negeri ini ketika kita menjadi petani. Karena tanpa petani tidak akan ada hal yang bisa berjalan dengan baik. Karena petani adalah sebagai penyangga tatanan negara Indonesia. Jelas, karena kebutuhan pangan dari petani. Coba saja, tentara tidak bisa kuat kalau tidak ada petani. Ya, tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Artinya logistiknya harus ada dari hasil pertanian. Oke, next. Pola yang rumit pengaturan sudur ini gampang dibuat, agak susah kita ngalus sudurnya kalau pola seperti ini. Pola 2. Selamat beraktivitas para sahabat petani dimanapun Anda berada. Hari ini pemasangan tajar pohon paneli seluas 2 are. Ini kita kasih tajar 100 tajar. Oke guys, doanya biar berjalan lancar. Salam sehat kaya luar biasa. Tonton terus video-video ini hingga akhir penanaman. Terima kasih. Yang lebih bagus pengaturan sudur. Tajarnya seperti ini. Tajar mandiri-mandiri. Yang menurut saya bagus ketika dibuat, tapi susah ngatur sulur. Ini saya ya, bagus di awal. Nah ini pola seperti ini, pertimbangannya dulu kita urus penyerapan nutrisi, kita kasih tajar seperti ini. Ini susah kita pengaturan sulur untuk stressing ke depan. Ini yang ketiga, yang tadi yang tajar mandiri-mandiri. Kalau teman-teman yang pola seperti ini, kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman, ini cenderung harus kita tidak lakukan kembali. Memang tanaman subur sama, tapi untuk mengatur sulur ini, untuk kita stressingnya itu ya setengah mati. Yang pola konvensional boleh juga teman-teman lakukan ketika artinya belum memiliki modal. Dengan jarak 1 x 2 meter. Ini kita tanaman guys. Ini pola-pola yang modal kecil dengan kita memanfaatkan daun gamal.
kami dari Petani Paneli Bali. Kalau teman-teman yang mau mendapatkan sulur dari perkumpulan kami, bisa menghubungi di 085 237 197788, dengan catatan Anda ikut berkomunitas biar tidak menyalahi aturan pemerintah untuk pembagian sulur. Ini sulur kami besar guys, besar. Ini lagi teman bisa lihat bibit unggul yang ada di Pulau Bali. Ini adalah bibit-bibit unggul yang siap didistribusikan kepada pencinta penghobi tanaman paneli dimanapun Anda berada. Batang besar, sehat, bugar. Teman-teman bisa lihat